Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Hadirin yang mulia, ditinggalkan. Ketika akan meninggalkan, Hajar bertanya kepada suaminya, "Mengapa kamu meninggalkan kami?" Berkali-kali ditanya. Setelah itu Hajar mengatakan, "Apakah ini perintah daripada Allah?" Ibrahim tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menganggukkan kepalanya, Hajar memahami ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Hajar tidak bertanya lagi. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa yaqulu Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di kalangan umat ini seperti mana adanya lelaki, maka di kalangan umat ini Allah juga menjadikan wanita. Maka hadirin yang mulia, seperti mana lelaki diusahakan di dalam agama, maka sama pentingnya wanita-wanita diusahakan di dalam agama. Memikirkan, mengusahakan iman, mengusahakan amal, mengusahakan ibadat, wujudnya dalam kehidupan laki-laki. Maka perkara yang sama kepada kaum wanita, mengusahakan iman, amal, ibadat, dan mewujudkan agama dalam kehidupan mereka. Seperti mana kepada kaum laki-laki diberikan tanggung jawab untuk usaha atas agama, tanggung jawab dakwah, maka tanggung jawab yang sama juga datang kepada kaum wanita. Derajat yang sama dalam usaha seperti mana kepada kaum laki-laki, maka seperti itu juga kepada kaum wanita. Hari ini kita masih meletakkan usaha kepada kaum wanita pada derajat yang lebih rendah atau derajat yang kedua daripada usaha laki-laki. Maka kita mendapati terjadi kelemahan-kelemahan, penurunan-penurunan dalam usaha atas wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hari pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa 3 kelompok atau lapisan umat yang begitu besar di dalam agama dan usaha agama. Kepada kaum laki-laki, yang pertama sekali masuk dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kaum wanita, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dan daripada anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari hari pertama Nabi telah mengenalkan usaha agama kepada mereka.
yang mana dengan perkara ini agama akan berwujud dalam kehidupan umat. Hadrati Maulana Yusuf rahimahullah telah berkata, dari kelompok atau dari lapisan mana apabila tidak hidup agama dalam kelompok atau lapisan tersebut, maka melalui kelompok atau lapisan masyarakat tersebut akan menghilangkan atau meniadakan agama. Maka begitu penting perhatian kita sama terhadap tiga kelompok ini, baik lelaki, anak-anak, dan wanita. Orang-orang yang tidak ada agama, orang-orang di luar Islam, orang-orang batil, mengetahui dengan pasti apabila mereka dapat menguasai wanita, maka hadirin anak-anak orang-orang Islam akan dikuasai oleh mereka. Maka ini akan menjadi jalan untuk menurunnya agama, bahkan untuk hilangnya agama di tengah-tengah umat ini. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah kepada kita untuk buat usaha bersama-sama, seperti mana tumpuan kerja atas jemaah laki-laki, jemaah rijal, maka begitu juga tumpuan kepada kerja masturun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diperintah kepada umat ini untuk mengikuti millah Ibrahim. Inilah yang menjadi contoh. Inilah yang menjadi contoh dari cara kehidupan keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana di dalamnya ada Nabi Ibrahim, di dalamnya ada istrinya Hajar alaihi salam, dan di dalamnya ada Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka hendaklah kamu mengikuti millah Nabi Ibrahim yang lurus. Bagaimana millah keluarga Ibrahim? Yaitu millah dengan semangat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap memberikan pengorbanan, apapun pengorbanan yang Allah merintah. Apapun pengorbanan yang Allah minta dari keluarga ini, maka hadirin mereka siap untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi Ibrahim memberikan pengorbanan, maka istrinya Hajar juga memberikan pengorbanan. Anaknya Ismail juga memberikan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian-ujian yang berterus-terusan tanpa berhenti kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam dan kepada keluarganya. Yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Rabb Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan beberapa ujian, maka Nabi Ibrahim telah menyelesaikan, menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka Jibril telah datang di depan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedatangannya untuk membantu Nabi Ibrahim. Ibrahim bertanya, apakah kamu datang karena perintah daripada Allah, atau karena kamu datang meminta izin daripada Allah? Jibril mengatakan izin daripada Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, amma ilaika fala. Kalau begitu aku tidak perlu kepada kamu. Seperti mana Allah yang mengetahui keadaanku, maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkanku, maka cukuplah bagi Allah, cukuplah bagiku pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti mana Ibrahim meminta pertolongan dari Allah tanpa melewati perantara apapun, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada Ibrahim
tanpa perantara apapun. Allah memberikan perintah kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai dari ujian yang pertama, maka diperintah membawa anak dan istrinya ke satu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan perkara ini di dalam Al-Quran daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baital muharram. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baital muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Hadirin yang mulia, ditinggalkan. Ketika akan meninggalkan, Hajar bertanya kepada suaminya, mengapa kamu meninggalkan kami? Berkali-kali ditanya. Setelah itu Hajar mengatakan, apakah ini perintah daripada Allah? Ibrahim tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. Setelah menganggukkan kepalanya, Hajar memahami ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Hajar tidak bertanya lagi. Karena dia memahami apabila datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, maka perintah itu datang bukan untuk menghancurkan manusia. Perintah datang bukan untuk memberikan kerugian kepada manusia, tetapi perintah datang adalah untuk memakmurkan kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lulus daripada ujian berikutnya, apabila Ismail alaihi salatu wassalam sudah besar, layak untuk melanjutkan kerja. Nabi-nabi menginginkan datangnya anak dalam kehidupan adalah untuk melanjutkan amanah kerja dakwah yang Allah berikan kepada Nabi. Maka untuk melanjutkan kerja tersebut, Nabi-nabi berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Seperti mana Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapati anaknya sudah besar, layak untuk diberikan kerja. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ujian. Dia mengatakan kepada anaknya, Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji Damat Berkatum mengatakan, daripada kecil anak-anak kita penting untuk dididik keikhlasan. Ismail alaihi salatu wassalam apabila bertanya kepada anaknya, maka Ismail tidak mengatakan terserah kepada bapak apakah mau menyembelihku atau tidak, atau Ismail tidak mengatakan bapak mintalah permohonan daripada Allah supaya tidak jadi menyembelihku. Tetapi Ismail alaihi salatu wassalam menyadari apa yang dikatakan bapaknya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan bapaknya untuk menyembelihnya, maka perintah yang sama Allah memerintahkan kepada dia untuk siap untuk disembelih. Maka Ismail memberikan jawaban, Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatiku dalam golongan orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga Ibrahim inilah yang menjadi millah, yang mana tiga komponen umat yang besar, baik laki-laki, wanita,
anak-anak bersama-sama dalam pengorbanan agama. Tidak hanya laki-laki saja berkorban, atau tidak hanya anak saja yang berkorban, atau tidak hanya wanita saja yang berkorban, tetapi tiga komponen umat ini sama-sama berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditunjukkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, dan ini juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hadrati Maulana Yusuf rahimahullah telah berkata, apabila laki-laki dan wanita-wanita memberikan pengorbanan seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain memberikan pengorbanan, maka Allah akan mentarbiyah anak-anak kita seperti mana Allah mentarbiyah anak para sahabat. Dan Allah akan menjaga anak-anak kita seperti mana Allah telah menjaga anak-anak para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bukan hanya laki-laki saja yang berkorban, tetapi wanita juga berkorban, anak-anak juga berkorban, sama-sama dalam pengorbanan agama. Barulah agama akan wujud di tengah-tengah umat ini. Satu orang sahabiah bernama Hazrat Zinnirah radhiyallahu anha. Dia ini adalah hamba sahaya kepada Abu Lahab. Apabila dia masuk di dalam Islam dan diketahui oleh Abu Lahab, maka akhirnya dia dipukul, diikat, bahkan lehernya diikat oleh tali. Kemudian tali ditarik sehingga seolah-olah matanya keluar daripada bola matanya keluar daripada matanya. Penyiksaan yang begitu besar dan begitu hebat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, karena mereka dari awal telah penuh dengan pengorbanan, dengan kesusahan, maka mereka tetap istiqomah di dalam agama. Apabila usaha berjalan, dakwah terus berjalan, maka kita akan istiqomah dalam amalkan agama. Manakala umat meninggalkan usaha atas agama, meninggalkan pengorbanan agama, inilah yang menjadi penyebab kita tidak istiqomah di dalam mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, pada masa tuanya Hadrat Zinnirah radhiyallahu anha telah kehilangan penglihatan matanya. Dia menjadi buta. Orang-orang musyrikin telah datang kepadanya dan mengatakan, wahai Zinnirah, manakala kamu meninggalkan Tuhan kami, maka dia telah marah kepada kamu sehingga mengambil penglihatan kamu, dan akhirnya kamu menjadi buta. Zinnirah radhiyallahu anha telah dengan tenang telah mengatakan, apa yang Tuhan kamu dapat buat kepadaku? Tuhan kamu sendiri tidak dapat mengetahui siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya. Lantas bagaimana dia dapat mengambil penglihatan? Zinnirah radhiyallahu anha telah mengatakan, penglihatanku menjadi hilang. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman atas perkara ini dan Allah Maha berkehendak. Allah dapat mengembalikan penglihatan mata. Maka setelah itu hadirin, di dalam riwayat diceritakan penglihatan Zinnirah radhiyallahu anha telah kembali kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerja wanita atau kerja masyurat, kemarin dalam musyawarah di Malaysia, Maulana Farouk yang memberikan mudzakarah, beliau mengatakan ada 3 asasnya, ada 3 dasarnya. Yang pertama hadirin, bagaimana semua umat ini akan menjadi dai. Bagaimana semua umat ini akan menjadi dai. Dalam 3 golongan ini, baik laki-laki,
ataupun wanita, ataupun anak-anak, dalam setiap lapisan masyarakat, orang yang di bawah, yang di atas, yang kaya, yang miskin, dalam keadaan apapun, maka bagaimana setiap umat akan menjadi dai. Apabila umat menjadi dai, mereka mengajak manusia kepada Allah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, amalan agama akan wujud dalam kehidupan mereka. Mereka akan mempunyai isti'dad, kemampuan untuk mengamalkan agama. Dan dengan adanya dakwah, satu perkara yang besar, pertolongan umat, pertolongan yang gaib daripada Allah akan datang kepada umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar yang kedua, bagaimana setiap rumah-rumah orang Islam akan ada amal agama. Di setiap rumah orang Islam akan wujud amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di rumah para sahabat, rumah-rumah mereka kosong dengan asbab-asbab. Rumah-rumah mereka kosong dengan benda-benda. Tetapi rumah para sahabat penuh dengan amalan agama. Kebalikannya hari ini, rumah kita penuh dengan asbab, rumah kita penuh dengan benda-benda. Tetapi hadirin, apabila kita lihat, maka rumah kita kosong daripada amal agama. Di rumah para sahabat, walaupun tidak ada apa-apa di rumah mereka, tetapi di rumah mereka ada amal agama. Di rumah mereka ada keyakinan yang kuat kepada Allah. Walaupun tidak ada apa-apa di rumah mereka, makan bahan makanan tidak ada, mereka tidak mengadu kemana-mana hadir. Mereka hanya mengadu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Terbandingkannya hari ini, di rumah-rumah kita penuh dengan asbab, di rumah-rumah kita penuh dengan benda. Terkadang kita tidak kekurangan apapun, tetapi hadirin, apabila ada masalah, maka kita juga mengadu kepada makhluk. Kita meminta kepada makhluk. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila ada masalah, maka mereka hanya mengadu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat pulang ke rumahnya, bertanya kepada istri, apakah ada makanan di rumah? Tidak ada apa-apa di rumah. Tapi istri tidak mengatakan, kamu bertanya tentang makanan, padahal kamu tidak membawa bahan makanan sedikit pun. Istri sahabat tidak mengatakan seperti itu. Istri sahabat mengatakan, tunggu sebentar, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan makanan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabiat masuk ke dalam kamarnya, berdoa meminta kepada Allah. Suaminya keluar daripada rumah menuju masjid. Diceritakan beberapa kali pulang balik, bertanya, apakah ada makanan di rumah? Tetapi ternyata belum ada makanan di rumah. Akhirnya hadirin, setelah beberapa kali, apabila pulang ke rumah, maka mereka melihat di dalam tandur, maka ada daging-daging mentah yang sedang dimasak. Dan kisaran yang biasa menggiling gandum, maka kisaran tersebut terus berputar, terus meneruskan tepung-tepung gandum. Maka istri sahabat ini, dia telah mengambil semua wadah yang ada di rumah, memenuhkan wadah-wadah yang kosong dengan tepung-tepung gandum, sampai semua wadah kosong menjadi habis. Tetapi tepung gandum terus, kisaran terus menerus mengeluarkan tepung gandum. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat heran, dari mana datangnya tepung gandum? Maka dia pun telah membuka kisaran gandum, yang mana dengan terbukanya kisaran gandum, akhirnya kisaran tersebut pun berhenti mengeluarkan tepung gandum. Sahabat datang kepada Nabi SAW, memberitahu perkara ini. Maka Nabi mengatakan, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kamu.
Dan Nabi mengatakan, seandainya kamu tidak membuka kisaran gandum tersebut, maka sampai kematian kamu, dalam riwayat yang lain sampai hari kiamat, kisaran gandum itu akan terus mengeluarkan tepung-tepung gandum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena amalan-amalan di rumah mereka, maka dengan kesan amalan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan di rumah mereka. Hari ini di rumah kita banyak asbab, di rumah kita banyak benda-benda, tetapi kita melihat nampaknya keberkatan hilang daripada rumah-rumah kita. Kosongnya rumah daripada amal-amal agama, menjadi rumah-rumah kita hilang keberkatan di dalamnya. Apabila umat mengusahakan bagaimana di setiap rumah-rumah orang-orang Islam hidup amal agama, maka hadirin dari rumah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, turunkan keberkatan, turunkan kasih sayang, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang di rumah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah menghidupkan amalan-amalan agama di rumah mereka. Masjid Nabawi yang menjadi asas buniat amalan agama, di dalamnya ada dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadat dan khidmat. Maka hadirin dikatakan seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia itu merupakan anak-anaknya Masjid Nabawi. Maka sebagai anak-anaknya Masjid Nabawi, menjadi hak kepada seluruh masjid di seluruh dunia untuk dihidupkan amalan-amalan seperti mana amalan yang dihidupkan di Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dihidupkan amalan-amalan di rumah kita seperti mana amalan yang dibuat di masjid, seperti mana amalan yang dibuat di Masjid Nabawi, maka rahmat, keberkatan, kasih sayang, pertolongan Allah akan datang ke rumah-rumah kita seperti mana yang telah datang kepada ahli masjid dan orang-orang yang berada di Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum ajmain di rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala zahirkan keberkatan. Satu kali hadirin, di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah kedatangan 3 orang. Abu Bakar mendapati 3 orang ini dalam keadaan kelaparan. Abu Bakar telah membawanya ke rumahnya. Kemudian setelah duduk di rumah, Abu Bakar mengatakan, sabarlah, makanan sedang disiapkan untuk kamu semua. Aku ada pekerjaan di Masjid Nabawi, maka kamu tunggu di sini. Nanti istriku akan mengeluarkan makanan dari balik hijab. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar pun kemudian pergi ke masjid. Salah satu amalan yang dibuat Abu Bakar yaitu membersihkan masjid dengan sapu, menyapu masjid. Maka sibuk dengan urusan-urusan orang-orang beriman di dalam masjid, membantu Nabi SAW, sehingga pada malam hari Nabi pun telah membentangkan seprahnya untuk makan dengan Abu Bakar. Apabila dikeluarkan makanan, Abu Bakar baru teringat ada 3 orang tamunya yang sedang menunggunya di rumahnya. Sehingga Abu Bakar pun cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Abu Bakar bertanya kepada mereka, apakah kalian bertiga sudah makan? Mereka mengatakan belum makan. Sehingga Abu Bakar masuk ke dalam rumah, memarahi istrinya dan mengatakan, mengapa makanan tidak kamu keluarkan supaya tamu dapat makan? Istrinya mengatakan, aku telah mengeluarkan makanan dari balik hijab. Tetapi mereka sendiri bertiga mengatakan, kami tidak akan makan sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pulang ke rumah ini. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampan yang berisi makanan untuk 3 orang. Abu Bakar kembali meletakkan kepada 3 tamu tersebut. Dan mereka pun mulai makan.
Mereka makan. Tetapi Abu Bakar melihat, walaupun mereka makan terus-menerus, makanan di dalam nampan tidak berkurang hadirin. Mereka makan terus sampai mereka kekenyangan, tetapi makanan di dalam nampan tidak berkurang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah membawa talam nampan yang berisi makanan ke Masjid Nabawi, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi di rumahnya. Dan waktu itu sekitar 12 jemaah ada di Masjid Nabawi, yang mana satu-satu jemaah bilangannya mencapai puluhan orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil amir-amir jemaah yang hendak bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan takaza agama, sehingga kepada amir-amir jemaah disampaikan, ambillah bahagian makanan kamu dan berikan kepada jemaah kamu. Setiap amir jemaah telah mengambil makanan mengikut bilangan jemaah mereka masing-masing. Apabila makanan diambil, 12 amir jemaah telah mengambil makanan, tetapi makanan yang berada di nampan tidak berkurang juga hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka nampan yang masih berisi makanan, Abu Bakar kembali membawa pulang ke rumah. Berjumpa dengan istrinya. Istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, mengapa kamu tidak memberikan makanan kepada kamu?" Membawa kembali makanan yang penuh hadirin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan yang begitu besar jalan. Hadirin yang mulia, dalam perang Khandaq, manakala Jabir radhiyallahu an mengetahui Nabi dan para sahabat dalam keadaan kelaparan, maka Jabir dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam berbisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih 1 ekor anak kambing, cukup untuk makan 4-5 orang. Maka kamu datanglah dengan beberapa orang sahabat, 4-5 orang sahabat, untuk makan di rumah." Setelah mendengar itu, maka Nabi SAW berdiri dan Nabi mengatakan, "Wahai ahli Khandaq, Jabir radhiyallahu anhu mengundang kita semua untuk makan di rumah." Maka hadirin, Jabir pun menjadi heran, menjadi cemas, khawatir. Yang dibisikkannya kepada Nabi hanya 4-5 orang saja. Tetapi Nabi SAW telah mengilangkan kepada seluruh ahli Khandaq. Dalam riwayat dikatakan, dalam satu riwayat ada 1.500 orang. Sehingga hadirin yang mulia, Jabir radhiyallahu anhu dengan secepat kilat berlari pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah dalam muka yang begitu cemas, begitu khawatir. Istrinya melihat, "Mengapa muka kamu seperti itu? Apa yang terjadi kepada kamu?" Maka hadirin, Jabir radhiyallahu anhu telah mengatakan, "Aku telah mengatakan kepada Nabi, makanan untuk 4-5 orang saja." Tetapi Nabi SAW memberikan iklan kepada seluruh ahli Khandaq untuk datang ke rumah kita. Istrinya mengatakan, "Kalau Nabi yang menghilangkan, kamu jangan khawatir. Tidak akan terjadi masalah apa-apa." Apabila Nabi SAW sampai ke rumah Jabir, secara berganti-gantian 10 orang masuk ke dalam rumah Jabir, dan Nabi mengatakan kepada Jabir, ketika akan menuangkan gulai atau kambing yang telah dimasak, maka jangan dibuka penutupnya, ambil sekedar ditutup, buka ditutup sedikit, kemudian diambil dan dituangkan untuk dimakan. Hadirin yang mulia, berganti-gantian 10 orang masuk keluar di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan 1.500 orang ahli Khandaq telah makan semuanya sampai kenyang.
ukuran 10 dengan. Hadirin, ini keberkahan amal apabila dibuat di dalam rumah. Hadirin yang mulia, kebiasaan para sahabiat, mereka selalu menggantungkan minyak-minyak di dalam wadah atau bekas-bekas. Apabila minyak ini bertambah banyak, wadah bekasnya banyak, maka beberapa orang sahabiat biasa memberikannya sebagai hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Malik Al-Ansariyah, Ummi Malik Al-Bahziyah, Ummi Aus Al-Bahziyah, Ummi Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas radhiyallahu anhu, kebiasaan mereka menggantung minyak-minyak. Apabila sudah penuh, maka mereka akan bawa dan berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali hadirin, Ummi Malik Al-Bahziyah datang kepada Nabi, membawa wadah tempat yang penuh dengan minyak. Maka dia berikan kepada Nabi. Setelah diterima, Nabi katakan kepada Bilal, wahai Bilal, kamu kosongkan wadah ini. Kemudian kembalikan tempatnya, ambil seluruh minyaknya dan kembalikan tempatnya kepada Ummi Malik. Maka Bilal pun telah mengosongkan, diberikan tempatnya. Ummi Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha pun telah keluar meninggalkan Nabi. Hadirin, ketika dia berjalan, dia merasa wadah yang berisi minyak sebelumnya yang sudah kosong. Seiring perjalanannya, wadah yang dibawa tersebut menjadi bertambah berat. Sehingga dia semakin ragu, apakah wadah ini telah dikosongkan dengan minyak atau masih ada minyak di dalamnya. Apabila dia membukanya, maka dia melihat wadah atau tempat tersebut masih full dengan minyak, masih penuh dengan minyak. Akhirnya dia menjadi sedih. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil minyak dari saya? Apakah yang kuberikan kepada Nabi, Nabi tidak menerimanya? Maka akhirnya dia pun kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mengapa engkau tidak menerima pemberian daripadaku? Apakah engkau marah kepadaku? Nabi SAW memanggil Bilal dan Nabi mengatakan, wahai Bilal, aku perintahkan kepada kamu untuk mengosongkan wadah yang berisi minyak ini, tetapi mengapa masih penuh dengan minyak? Bilal radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, aku malu menjelaskannya. Begitu kosongnya wadah yang kukosongkan tersebut, aku harus mengorek-ngorek minyak tersebut sampai kosong. Musim dingin, minyak menjadi seperti beku. Itu yang dikorek oleh Bilal radhiyallahu anhu. Aku telah mengosongkannya sampai mengorek-ngoreknya hingga menjadi kosong. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ummi Malik Al-Bahziyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa seperti itu? Bilal telah mengosongkan wadah ini, tetapi aku melihat masih penuh dengan minyak. Nabi SAW mengatakan, wahai Ummi Malik, kamu telah memberikan minyak kepada nabinya. Apakah Allah tidak memberikan minyak kepada kamu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabiat radhiyallahu anhum ajmain, di rumah-rumah mereka dihidupkan amalan agama. Keinginan Hadraji Maulana Sa'ad damat berkatum, beliau mengatakan, saya menginginkan bagaimana di setiap rumah-rumah orang-orang Islam akan hidup dengan amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua yaitu menghidupkan semua rumah dengan amal agama. Yang ketiga hadirin, bagaimana menciptakan muasyarat Islami. Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, orang-orang di luar Islam, orang-orang batil tidak takut dengan sholat kamu,
puasa kamu, zakat kamu, haji kamu. Tapi orang-orang batil takut dengan muasyarat dan muamalat kamu. Maka batil berusaha bagaimana muasyarat Islami akan menjadi hilang. Beliau mengatakan muasyarat Islami ada 3 asasnya. Yang pertama kesucian, yang kedua kesederhanaan, kemudian yang ketiga haya, adanya rasa malu. Maka hadirin, orang-orang di luar Islam berusaha menyerang 3 perkara ini. Yang pertama kesucian diganti menjadi ketidaksucian, sehingga ketika kita melihat di tempat-tempat yang harusnya kita bersuci, maka di sana tidak ada alat untuk bersuci. Toilet, tandas, WC, tapi tidak ada air di dalamnya hadirin. Mereka menginginkan supaya kesucian di tengah-tengah umat ini menjadi hilang. Kemudian hadirin, yang kedua kesederhanaan. Untuk menghilangkan kesederhanaan di tengah-tengah umat telah ditampakkan, dikenalkan dengan fashion, dengan model, dengan gaya-gaya, sehingga umat akan meninggalkan kehidupan yang sederhana. Diajarkan dalam Islam untuk sederhana dalam setiap perkara. Rumah kita, makanan kita, pakaian kita, kendaraan kita dibuat dengan sederhana. Karena kesederhanaan adalah satu sunnah Nabi SAW yang begitu besar. Kemudian yang ketiga hadirin adalah haya, rasa malu. Orang-orang di luar Islam berusaha bagaimana rasa malu akan menjadi hilang. Untuk perkara ini hadirin, Hadraji mengatakan di pasar-pasar orang-orang Islam telah disiapkan 2 perkara. Yang pertama, makanan yang siap saji, yang tidak jelas bagaimana keadaan makanan tersebut, supaya doa-doa orang-orang Islam tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, pakaian yang siap untuk dipakai, yang tidak diperhatikan apakah pakaian itu menutup aurat atau tidak menutup aurat, sehingga dalam kehidupan wanita-wanita Islam akan hilang rasa malu mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 dasar atas usaha masturat ini. Yang pertama, bagaimana setiap orang-orang Islam menjadi dai. Yang kedua, bagaimana setiap rumah akan hidup dengan amalan agama. Yang ketiga, bagaimana dihidupkan muasyarat Islami. Maka hadirin, dibuat beberapa kerja. Beliau mengatakan yang pertama adalah furuj untuk wanita, keluar di jalan Allah. Seperti mana laki-laki dikeluarkan di jalan Allah, maka begitu pentingnya juga wanita-wanita dikeluarkan di jalan Allah. 2 kali kita keluar 3 hari. Bulan pertama, bulan kedua. Maka bulan yang ketiga kita harus membawa kaum wanita kita untuk keluar 3 hari masturah. Dari karpuzari-karpuzari yang kita dengar, begitu lemah pengeluaran jemaah 3 hari kita. Menjadi nampak kita masih meletakkan usaha masturat menjadi derajat kedua daripada usaha rijal. Kita belum menempatkan pada derajat yang sama. Seperti mana pentingnya laki-laki dikeluarkan di jalan Allah, maka seperti itu pentingnya wanita-wanita dikeluarkan di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Hadraji Damut Berkatun mengatakan dalam Karpuzari, berapa banyak jemaah 3 hari bulanan perhalkah rata-rata? Berapa banyak jemaah 3 hari rijal per bulan rata-rata? Maka hendaknya dari halka tersebut sebanyak itu jemaah 3 hari masturat dikeluarkan. Berapa banyak jemaah rijal, maka sebanyak itulah jemaah masturat dikeluarkan. Hari ini takaza kepada kita begitu mudah. Setiap halqa hanya diminta untuk mengeluarkan 1 jemaah masturat 3 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah 3 hari 3 kali, maka wanita-wanita tersebut ditaskil untuk keluar 10-15 hari masturat. Apabila sudah keluar 10-15 hari, maka diminta untuk keluar 40 hari dalam negeri. Yang sudah 3 hari 5 kali,
sudah 10-15 hari boleh berangkat belajar usaha masturat ke India, Pakistan, Bangladesh 40 hari atau 2 bulan. Dan yang sudah berangkat ke IPB sebahagian ditambah masturat yang sudah 40 hari dalam negeri, maka diizinkan untuk berangkat ke negeri-negeri yang jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana laki-laki dikeluarkan di jalan Allah, maka seperti itu juga wanita-wanita dikeluarkan di jalan Allah. Amalan yang pertama untuk menghidupkan beberapa perkara di atas, wanita-wanita ditaskil untuk keluar di jalan Allah. Amalan yang kedua yaitu istiqbal. Istiqbal maksudnya menyiapkan rumah-rumah kita untuk dimasuki oleh jemaah masturat. Hadirin, Hadraji menginginkan bagaimana setiap rumah orang-orang yang beriman dapat dimasuki oleh jemaah masturat. Seperti mana masjid-masjid, musola-musola yang kita lihat, apabila masuk jemaah ke masjid, ke musola tersebut, maka pelan-pelan di masjid, di musola tersebut akan mulai hidup amalan agama, hidup amal dakwah, ada amalan makom. Maka begitu juga untuk menghidupkan rumah-rumah kita supaya hidup dengan amalan agama, maka penting supaya di rumah-rumah orang-orang Islam dimasukkan jemaah masturat. Di rumah-rumah orang-orang Islam dimasukkan jemaah masturat. Persiapkan wanita-wanita kita untuk istiqbal kepada jemaah masturat. Wanita-wanita di kota Madinah, mereka selalu siap untuk menerima jemaah masturat. Apabila ada tamu yang datang ke Madinah, laki-laki berada di masjid, wanita-wanita dikirim ke rumah, maka tamu-tamu wanita yang datang ke rumah, mereka diberikan fasilitas untuk makan, untuk istirahat. Dan bukan hanya itu saja, wanita-wanita Madinah mengajarkan agama kepada mereka. Hadirin, dari mantikah syarqiyah, begitu banyak orang yang baru masuk Islam, maka mereka diletakkan di rumah orang-orang Madinah. Beberapa hari di rumah orang Madinah. Apabila mereka mau kembali, maka diminta karkuzari, bagaimana kamu mendapati rumah-rumah orang-orang Madinah? Mereka mengatakan begitu baik sekali. Mereka memberikan makanan, minuman, tempat istirahat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan yang paling penting, mereka telah ajarkan agama kepada kami. Mereka ajarkan ilmu agama kepada kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di rumah-rumah kita dihidupkan rumah-rumah kita supaya siap menerima jemaah masturat, istiqbal kepada jemaah masturat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini hadirin, kemanapun kita bergerak, kemanapun kita keluar, maka sampaikan kepada setiap orang dua perkara ini. Yang pertama, khuruj, wanita-wanita dikeluarkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua yaitu istiqbal, supaya wanita-wanita kita menyiapkan rumahnya untuk menerima jemaah masturat. Semua bersedia insyaallah? Siapa yang akan menyiapkan rumahnya untuk menerima jemaah masturat? Semoga Allah Ta'ala terima aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang berikut, di rumah-rumah kita dihidupkan taklim rumah. Taklim rumah dengan 5 amal taklim. Yang pertama adalah halqa tajwid. Hadraji mengatakan halqa Al-Quran adalah amalan yang qadim. Sebagian orang mengatakan ini mengapa ada amalan baru, padahal halqa Al-Quran adalah amalan qadim yang dibuat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah, Nabi dan para sahabat di rumah-rumah mereka telah membuat halqa Al-Quran, yang menjadi salah satu sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam Islam ketika adik perempuannya Fatimah binti Khattab dan suaminya dan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu mengajar Al-Quran.
Inilah yang menjadi sebab Umar bin Khattab masuk dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu penting kita mengetahui bagaimana amalan yang dibuat orang-orang di rumah kita, terutama bacaan Al-Quran, terutama bacaan Al-Fatihah. Ulama mengatakan apabila Al-Fatihahnya benar, maka sholatnya benar. Apabila sholatnya benar, maka kehidupannya benar. Kehidupan yang benar membawa kepada surga. Tetapi manakala Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya menjadi salah. Apabila sholat salah, maka kehidupannya salah. Apabila kehidupannya salah, membawa kepada neraka. Habib Haji Damat Berkatu menceritakan, beliau mengatakan ini terjadi di rumah saya sendiri. Satu ulama telah keluar 40 hari atau 4 bulan. Maka 1-2 hari di markas sebelum dia wafsi, istrinya mengetahui suaminya akan pulang. Maka istrinya pun datang ke Bangla Wali Masjid, ke markas Nizamuddin, supaya dia dapat menjemput suaminya pulang. Satu ulama. Maka hadirin, pada waktu dia datang dibawa ke tempat ruangan masturat, waktu itu kepada jemaah-jemaah yang bergerak masturat, maka dibuat halqa ta'lim, halqa tajwid. Maka waktu itu Ahliyah Maulana Sa'ad juga berada di dalam halqa tajwid, berganti-gantian membaca surat Al-Fatihah. Maka giliran istri daripada ulama ini, ketika dia diminta membaca Al-Fatihah, maka dia diam saja. Ahliyah Maulana Sa'ad bertanya kepada ibu itu, wahai ibu, baca Al-Fatihah, giliran ibu. Maka hadirin yang mulia, dia mengatakan, saya tidak tahu bacaan Al-Fatihah. Allah. Lantas selama ini bagaimana ibu mengerjakan sholat? Maka dia mengatakan, saya hanya baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan usia perkawinan sudah hampir 20 tahun aja. Istri satu orang ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak apabila halqa Al-Quran tidak dibuat di rumah-rumah kita, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana keadaan ibadah orang-orang di rumah kita. Itu baru bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, belum lagi yang lain, belum lagi tasyahud, belum lagi tahiyat, belum lagi doa kunut dan yang lain-lain. Maka penting hadirin di rumah-rumah kita, dalam 5 amal taklim rumah dibuat halqa Al-Quran. Setelah itu hadirin, taklim kitabi, buku yang dibaca Muntakhab Ahadits, kemudian fadilah amal dan fadilah sedekah, berganti-gantian. Satu hari buku Muntakhab, kemudian hari berikutnya fadilah amal dan fadilah sedekah. Amalan yang ketiga hadirin dari sifat ke-6, yang ketiga mudzakarah 6 sifat, berganti-gantian ahli keluarga kita untuk tiap-tiap hari menceritakan tentang 6 sifat, supaya hadirin mizaz da'i dan mizaz da'iyah akan terbentuk kepada orang-orang di rumah kita. Dari sifat ke-6, amalan yang keempat yaitu tazkir. Seperti mana di rumah-rumah para sahabat mereka membuat tazkir, maka di rumah-rumah kita juga supaya kita buat tazkir. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak sulit ketika datang takaza agama, adanya tazkir di Masjid Nabawi, maka mereka mudah untuk berangkat di jalan Allah, karena tazkir mereka yang utama sudah ada di rumah-rumah mereka. Hadirin, hari ini yang menjadi kelemahan kita, menjadi halangan ketika kita diminta untuk berangkat di jalan Allah, kita tidak siap, karena di rumah kita tidak hidup suasana tazkir. Allah. Tidak ada tazkir di rumah kita. Di rumah, dalam amalan yang terakhir musyawarah, maka disampaikan apa takaza dakwah. Yang terbaru, Habib Haji Damat Berkatu menginginkan bukan hanya ahbab, bagaimana setiap orang-orang Islam dapat keluar 4 bulan setiap tahun. Allah.
setiap orang Islam dapat keluar 4 bulan setiap tahun. Karena tertib yang paling minimal kepada para sahabat keluar 4 bulan setiap tahun. Hadrati Maulana Yusuf rahimahullah telah mengatakan, amalan yang kamu buat yang diterima di sisi Allah adalah amalan yang mana apabila amalan tersebut dibuat seperti mana amalannya para sahabat. Dan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tertib mereka yang paling rendah, para sahabat keluar tidak kurang dari 4 bulan setiap tahun. Maka Karkuzari ini disampaikan di satu rumah. Apabila giliran anaknya yang mentaskil, maka anaknya mengatakan, wahai bapak, Hadraji menginginkan supaya bapak berangkat 4 bulan tiap tahun. Maka hadirin, karena anaknya yang mentaskil 4 bulan, akhirnya bapak ini pun berangkat 4 bulan di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah-rumah ada taskil. Inilah yang menjadi penyebab anak-anak para sahabat mereka berjinjit-jinjit di hadapan Nabi meminta untuk berangkat di jalan Allah. Satu orang lebih tinggi Nabi terima, yang satu lebih pendek Nabi suruh pulang ke rumah. Dalam perjalanan kembali dia katakan kepada temannya, kamu sudah diterima Nabi, aku belum diterima Nabi. Maka ayo ke hadapan Nabi, kita pura-pura bergulat, bergusti, berkelahi, dan kamu pura-pura. Paus, takbir. Paus. Bergulat di hadapan Nabi, dan teman yang telah diterima berpura-pura kalah, dan yang lebih pendek menjadi menang, dan Nabi pun menerima keduanya untuk berangkat di jalan Allah. Ulama kita mengatakan dahulu anak-anak sahabat membuat alasan-alasan supaya diterima keluar di jalan Allah. Hari ini orang-orang besar, laki-laki dari kalangan umat ini mencari-cari alasan supaya tidak berangkat di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah sahabat ada taskil, dan yang terakhir amalan musyawarah. Kemudian hadirin, taklim mingguan masturah. Bagaimana di muhala-muhala kita, di masjid-masjid kita berkumpul wanita-wanita orang-orang Islam seminggu sekali untuk membuat taklim muhala mingguan masturah. Tidak ada persyaratan apa-apa hadirin. Bagaimana keadaan wanita yang datang, maka dipersilahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap wanita akan punya hubungan dengan kalamullah dan kalam Rasul. Iya, kita usaha mulai daripada musyawarah pagi kita dalam 2,5 jam kita setiap hari untuk menyampaikan kepada kaum laki-laki, pada hari ini jam ini ada taklim mingguan di rumah si fulan. Maka hantarlah istri bapak, anak bapak perempuan, kemudian ibunya, adik perempuannya, supaya datang ke tempat taklim mingguan masturah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana laki-laki mudah difahamkan kepada laki-laki, maka wanita-wanita juga mudah difahamkan dari wanita. Satu Karkuzari hadirin di Pakistan, seorang suami istri, mereka kerja di pub, tempat minum-minuman hadirin. Sekian lama sudah bekerja di sana. Suaminya dapat hidayah, maka dia pun keluar dari pekerjaan. Tapi istrinya tidak mau keluar dari pekerjaan. Akhirnya dia bermusyawarah dengan ulama. Bagaimana keadaan istri saya? Dia tidak mau berhenti pekerjaan. Saya tidak mengantarnya, dia terus bekerja. Maka hadirin yang mulia, ulama mengatakan biarkan saja. Tapi kamu pujuk dia untuk hadir dalam taklim mingguan masturah. Akhirnya dia berbicara dengan istrinya untuk hadir dalam taklim mingguan masturah. Istrinya mengatakan, baik, saya siap hadir dalam taklim mingguan, tapi dengan syarat selama 1 bulan
kamu harus mengantar saya kerja dan menunggu sampai saya pulang. Ya? Maka dia mengadu lagi kepada ulama, musyawarah lagi. Ini adalah perbuatan dosa. Bagaimana mungkin saya mengantar istri saya ke tempat yang di sana banyak perbuatan dosa? Tapi ulama mengatakan tidak apa. Kamu hantar saja. Nanti setelah 1 bulan, kamu bawa dia ke tempat taklim masturat. Akhirnya hadirin dengan mujahadah, dengan menahan perasaan, dengan menahan kesulitan, kerisauan yang begitu tinggi, istrinya dihantar tiap hari pulang balik hadirin ke tempat kerjanya. Setelah 1 bulan, maka dibawa ke tempat taklim mingguan. Dia pun menunggu di masjid kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Setelah selesai, ibu-ibu pun semua sudah keluar dari tempat taklim mingguan. Dia menunggu istrinya keluar, tapi istrinya tak keluar-keluar. Akhirnya dia bertanya kepada tuan rumah, di mana istri saya? Maka tuan rumah pun menghubungi istrinya di dalam, bertanya, mana Ahlia? Si fulan ini, suaminya telah menunggunya di rumah, tapi dia tidak keluar juga. Maka istri tuan rumah mengatakan, istri si fulan, dia sedang menangis-nangis di dalam rumah kita. Dan dia mengatakan, saya tidak akan keluar daripada rumah ini kecuali dibelikan hijab yang sempurna. Allah. Maka hadirin yang mulia, dia cepat membeli pakaian hijab yang sempurna, diberikan ke dalam, baru pulang ke rumah dengan hijab yang sempurna. Penting hadirin kita usaha kepada setiap wanita-wanita yang beriman, menghubungkan mereka kepada taklim mingguan masturat. Dan nanti di dalam taklim mingguan ditargib kepada wanita-wanita untuk menghidupkan taklim di rumah-rumah mereka. Dan amalan yang terakhir hadirin, yaitu jur masturat 6 bulan sekali. Maulana Faruk mengatakan kita buat usaha jumpa kepada setiap orang-orang yang telah layak dihadirkan dalam jur masturat, yang sudah 40 hari, baik negeri jauh, IPB, dalam negeri, sudah 10-15 hari, sudah 3 hari 3 kali. Usaha kepada mereka, bentuk jemaahnya. Kalau bisa sebelum jur masturat, semua jemaah telah keluar di jalan Allah, sehingga tidak ada yang datang lagi dalam jur masturat. Kalaupun tidak seperti itu hadirin, maka semua orang yang layak diusahakan selama 6 bulan supaya mereka hadir dalam jur masturat. Kita melihat di banyak tempat, dari Karkuzari, banyak orang yang tidak hadir dalam jur masturat, padahal mereka sudah layak untuk mengikuti jur masturat. Yang pertama 1/2 jam dibuat taklim, kalangan laki-laki juga, wanita juga. Wanita taklim untuk wanita, laki-laki taklim untuk laki-laki. Bukan laki-laki yang baca dengan mic disambungkan kepada wanita, tidak. Bacanya berasingan. Kemudian satu orang laki-laki yang paham dengan kerja agama, ngerti dengan kerja masturat, diputuskan markas atau diputuskan dengan musyawarah, memberikan bayan taskil, mengusahakan bagaimana wanita-wanita yang datang siap untuk menambah pengorbanan. Maka kemudian setelah itu taskil dan pembentukan jemaah. Yang sudah berangkat IP ataupun negeri jauh diasingkan supaya ditaskil untuk berangkat ke negeri jauh. Kemudian yang sudah 10-15 hari diasingkan untuk berangkat 40 hari dalam negeri atau berangkat ke IPB. Dicampur jemaah, sebagian yang sudah ke IPB, sebagian 40 hari dalam negeri, boleh berangkat ke negeri jauh. Kemudian yang sudah 3 hari 3 kali ke atas, supaya dibentuk jemaah untuk berangkat 10-15 hari. Yang pertama hadirin, dibentuk jemaah. Yang kedua ditentukan bulan dan tanggal. Kemudian yang ketiga ditafakut. Berapa tafakut yang akan disiapkan? Kalau tafakut sudah selesai untuk berangkat ke negeri jauh,
maka dihantar tafakur ke Nizamuddin. Sebelumnya kita hantar ke Jakarta, markas Jakarta akan hantar ke Nizamuddin. Jemaah luar negeri 4 pasang. Jemaah yang bergerak di dalam negeri 5 pasang maksimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, setelah pembentukan jemaah dilanjutkan targhib atau bayan yang kedua. Boleh orang yang sama atau dengan musyawarah orang yang lain. Disampaikan tentang pentingnya menghidupkan amalan di rumah dan menyiapkan rumah untuk dimasuki jemaah masturat. Dan diberitahu apa tanggung jawab masturat-masturat yang lama apabila ada jemaah yang masuk di halqa-halqa kita, supaya masturat tahu datang ke jemaah tersebut untuk memberikan mudzakarah, untuk menghandle apabila orang-orang baru jemaah-jemaah masturat 3 hari datang ke halqa kita. Begitu juga memberitahu kerja ketika membuat taklim mingguan masturat. Apa kerja wanita orang-orang lama dalam taklim mingguan masturat? Maka ini disampaikan dalam jur-jur masturat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa amal untuk menghidupkan 3 asas kerja masturat dengan khuruj, istiqbal, menghidupkan taklim dan menambah pengorbanan seperti mana para sahabiat radhiyallahu anhum ajmain di tempat kita dengan jalan jur masturat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa sahabiat dalam pengorbanan agama. Ummi Haram radhiyallahu anha, apabila Nabi datang ke rumahnya dan Nabi tidur, dia masuk ke dalam kamar Nabi tidur, Nabi terbangun dan tersenyum. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Nabi katakan, "Aku melihat satu jemaah daripada umatku akan menyeberangi laut seperti mana seorang raja berada pada tahtanya." Ummi Haram binti Milhan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam jemaah tersebut." Nabi berdoa supaya Allah memasukkan dalam jemaah itu. Nabi tidur lagi. Tidak berapa lama Nabi bangun. Ummi Haram masuk lagi dalam kamar Nabi. Dan Nabi tersenyum. Ummi Haram bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Nabi mengatakan, akan ada satu jemaah yang lain, yang mana mereka akan menyeberangi lautan seperti mana raja berada pada tahtanya. Ummi Haram mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku juga supaya masuk dalam jemaah yang kedua." Sahabiat belum berangkat jemaah yang pertama sudah niat untuk berangkat jemaah yang berikutnya. Nabi mengatakan, "Kamu tidak berada pada jemaah yang kedua, kamu hanya berada pada jemaah yang pertama." Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an telah dihantar jemaah menyeberangi lautan menuju Siprus, hadirin. Maka perjalanan pulang belum jauh, Ummi Haram binti Milhan radhiyallahu an telah terjatuh daripada hewannya yang menyebabkan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabiat radhiyallahu anhum ajmain dibawa dalam perjuangan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabiat telah mengatakan, Ummi Sulaim, ibunya Anas radhiyallahu an dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, mereka ikut serta di dalam perang Uhud. Berlari satu tempat ke tempat yang lain, membersihkan luka-luka orang-orang yang beriman. Terkadang Ummi Sulaim, terkadang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka atas perkara ini hadirin, seperti mana laki-laki kita bawa setiap umat ini dalam perjuangan agama, maka bagaimana wanita-wanita kita juga kita bawa mereka semua dalam perjuangan agama. Untuk menambah pengorbanan, kita-kita yang sudah berangkat ke IPB, sudah 40 hari dalam negeri, sebahagian jemaah IPB, sebagian jemaah dalam negeri 40 hari, maka diminta kita untuk berangkat membentuk jemaah 40 hari ke negeri jauh. Bersedia insyaAllah. Yang sudah 10-15 hari, kita tingkatkan pengorbanan untuk keluar 40 hari. Bersedia insyaAllah. Yang 3 hari sudah 3 kali, maka kita bentuk jemaah untuk berangkat 10-15 hari. Dan hadirin, setiap 3 hari, setiap 3 bulan, bulan pertama, bulan kedua, kita keluar dengan jemaah rijal,
Dan bulan yang ketiga, kita pastikan kita bawa masturat kita untuk keluar 3 hari masturat. Insyaallah. Semua bersedia insyaAllah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada saya dan kita semua untuk amalkan. Amin. Boleh kita tenang insyaAllah, akan dilanjutkan muzakarah berikutnya.